Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi, dunia yang semakin hari membuat kita semakin takut dengan situasi seperti ini. Karena dunia sekarang ini lagi pada pusing, bingung dengan penyebaran virus corona hampir di setiap belahan dunia. Jadi negara-negara yang terpapar virus corona ini sangat-sangat banyak. Bahkan negara-negara yang tidak terpapar pun sangat stres untuk, bagaimana caranya negara-negara mereka bisa aman terhadap serangan virus ini. Mungkin pengawasannya diperketat dan lain-lain, saya nggak tahu, tapi ya namanya juga, sistem pertahanan untuk mencegah adanya penularan di negara-negara tertentu tersebut. Jadi, tidak terkecuali di negara kita, Indonesia tercinta ini, ya seperti yang teman-teman tahu bagaimana situasi kondisi update mengenai penyebaran virus corona ini di Indonesia, teman-teman bisa update langsung ke Kementerian Kesehatan atau di website resminya Kementerian Kesehatan. Jadi lebih tahu di situ ya teman-teman, biar lebih akurat bagaimana penyebarannya, kemudian bagaimana penanganannya dan lain-lain sebagainya. Untuk sekedar teman-teman tahu, ya mungkin lebih tahu dari saya, virus corona ini ya termasuk salah satu virus yang sangat berbahaya. Ya namanya virus, kita nggak tahu dari siapa saja. Baru virus ini beda sama virus-virus yang lain. Kalau misalnya kayak AIDS itu kan melalui hubungan seks atau melalui ada transfusi darah. Kalau ini virus nih, kalau kita anggap sepele, kita anggap enteng, artinya bahwa kita nggak sadar bahwa virus yang jenis baru ini, yang coronavirus ini sangat-sangat berisiko sekali, menularkan lebih cepat daripada virus-virus yang lain karena ini sejenis virus flu yang dimana melalui sentuhan dengan orang yang positif, kemudian melalui cairan, melalui penggunaan alat-alat makan dengan yang positif, akhirnya alat-alat makan itu kena cairan dari air liur atau apa, kan sangat berisiko juga. Kemudian dari batuk, bersin seperti biasa, kayak misalnya ada yang kena flu kan, misalnya satu kantor dulu kan flu biasa, bukan flu seperti kayak sekarang. Kayak sekarang kan flu yang paling berbahaya sekarang ini, orang yang flu biasa pun pada saat flu orang-orang pada lihat semua, "Aduh, dia ini sakit apa ya? Aduh aduh ini corona nih. Aduh aduh risih risih." Sakit flu biasa dianggap itu virus berbahaya. Jadi mari sudah kita jaga kesehatan supaya orang-orang di luar sana tidak berpikir yang negatif. Ya paling tidak masyarakat punya pemikiran sekarang untuk selalu hati-hati terhadap situasi yang terjadi di luar sana. Oke, tidak apa-apa, itu merupakan suatu tanggung jawab mereka karena mereka juga merasa bahwa keselamatan mereka atau diri mereka memiliki kesehatan itu paling penting, makanya mereka melihat hal seperti itu dianggap serius. Betul sekali, bentar. Tapi marilah yang mendengar atau menonton video ini, kita bersama-sama membantu pemerintah untuk menanggulangi virus ini dengan cara apa? Sesuai dengan anjuran pemerintah, berdiam diri di rumah dulu, kemudian selalu melakukan aktivitas. Saya misalnya kerja, yang bisa kerja di rumah, kerja di rumah. Tapi di sini ada tapinya. Agak riskan juga kalau misalnya ya kerja di wira swasta, tetapi bayar gajinya per hari. Jadi kayak buruh harian lepas. Kemudian kerja harian-harian gitu ya, seperti pemulung, apalagi ya. Ya banyak sih pekerjaan-pekerjaan harian itu. Akhirnya mereka yang punya keluarga yang selama ini dengan kondisi yang seperti biasa, yang normal, aktivitas yang normal, tiba-tiba diperhadapkan dengan situasi seperti ini, pembatasan kegiatan, pekerjaan dan lain-lain, bingung. Ini saya harus bekerja, bagaimana caranya kita bisa mengkonsumsi kebutuhan kita setiap hari gitu. Bingung kan? Yang bayar harian, kalau bayar bulanan, kalau swasta itu ribet lagi. Kalau misalnya karyawannya banyak, perusahaannya tidak mampu untuk membayar gaji karyawan, ujung-ujung akan diselesaikan kontrak mereka. Atau ujungnya akan dirumahkan sementara. Atau ujung-ujungnya akan dibayar gaji 1/2. Atau ujung-ujungnya akan jadi masuk tapi
berapa jam, potong jam kerja. Ujung-ujungnya akan jadi, ya seperti itu. Seperti itulah kehidupan sekarang kalau kita berpikir bahwa, ya swasta atau pembayaran, buruh harian lepas, itu susah ya, susah. Pokoknya susah banget dan sangat susah untuk mereka. Saya bersedih juga dengan situasi seperti ini. Ya mau ngapain lagi kalau situasi seperti ini, bukan saja Indonesia, Bro, bukan saja di daerahnya teman-teman, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, kita membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah ini dengan cepat, dengan cara lakukan instruksi yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, ini juga ada hal yang lain di mana kalau misalnya Anda adalah pegawai negeri sipil atau ASN, enak nggak? Enak. Pertama, gaji bulanan tetap lancar, tunjangan-tunjangan tetap lancar. Nggak pikir makan apa, karena bulanan kan ada. Kemudian, apa ya, pokoknya kalau ASN itu enak banget sekarang, karena segala tunjangan, gaji, dan lain-lain tetap dibayarkan walaupun tidak kerja sampai berbulan-bulan. Itulah risiko, itulah perbedaan antara ASN dan swasta atau wirausaha. Kasihan, membandingkan antara ASN sama wira swasta itu sesuatu yang ganjil dan sangat-sangat wow, beda banget. Dan teman-teman harus berdoa untuk mereka, karena kemarin saya nonton video. Ini videonya di salah satu YouTube channel berita, kalau nggak salah saya nonton di Kompas TV ya. Itu ceritanya itu sebelumnya ada satu keluarga, suami, istri, dan anak. Berapa anak ya? 4 anak ya. Selama 2 hari lamanya itu bertahan hidup dengan minum air galon. Wow, itu sedih banget saya. Saya sedih banget. Kenapa pemerintah daerah setempat tidak melihat situasi seperti ini yang harus diperhatikan orang-orang seperti ini? Jujur, ini adalah suatu hal realita yang sangat-sangat membuat kita harus benar-benar menunduk kepala kita dan meminta pertolongan Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang senasib dengan mereka. Dan di beberapa hari yang lalu saya nonton lagi, ternyata ibu sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sangat sedih teman-teman. Tapi kemarin katanya sebelum pemeriksaan lebih lanjut diidentifikasi ibunya meninggal karena serangan jantung. Ya walau belum ada kepastian lebih jelas, tapi saya sangat merasa sedih banget situasi negara kita yang memang seperti ini. Saya merasa bahwa di antara warga negara Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ini, ada banyak orang-orang seperti ibu dan keluarga itu. Sangat riskan, sedih banget. Saya tidak kasih salah pemerintah pusat di sini, tapi saya kepengen untuk bagaimana jangan kita merasa bahwa kita hanya mengharapkan pemerintah melakukan suatu tindakan. Kalau misalnya teman-teman berada di suatu daerah yang dimana daerah tersebut ada orang-orang seperti itu, kebetulan teman-teman teman-teman kelihatan memiliki sesuatu yang berlebih, yang bisa teman-teman bagi untuk mereka. Lihatlah mereka, rasakan penderitaan mereka, nikmati. Jangan teman-teman merasa bahwa saya nih punya segala sesuatunya ada, saya aman. Kalau misalnya di situasi kondisi seperti sekarang ini, semua sebat aku saya aman. Karena apa? Misalnya saya pegawai ASN, kepala kantor, kepala bagian, tunjangan jelas semua dapat. Atau saya pengusaha, saya punya usaha selama ini berjalan lancar, bertahun-tahun, sudah berjalan puluhan tahun, memiliki karyawan, bisa aman lah kalau karyawan saya digaji per bulan bisa.
Tapi kalau teman-teman mendengar hal kayak gitu, teman-teman menutup telinga dan melihat hal-hal gitu di TV atau di YouTube, menutup mata teman-teman. Artinya apa? Berkat yang Tuhan titipkan kepada teman-teman tidaklah berguna untuk diri teman-teman. Semua itu seperti apa ya? Tidak bermanfaat untuk diri teman-teman, walaupun teman-teman merasa bahwa saya bisa menikmati harta kekayaan saya. Saya bisa menikmati apa yang saya kerjakan, saya bisa menikmati ini. Tapi itu hanya sementara teman-teman. Itu titipan Tuhan untuk teman-teman, untuk kawan-kawan yang dimana sudah kaya raya dengan situasi seperti ini. Ya, tidak memikirkan orang lain itu sangat susah. Sangat susah. Marilah saya mengajak kita semua, saya nggak punya apa-apa, tapi melalui cerita ini saya ingin berbagi kepada kita semua, bagaimana kita sebagai orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, makhluk sosial lah, makhluk yang manusia itu manusia sosial, yang berpikir bukan kepentingan pribadinya sendiri, tapi membantu sesama yang membutuhkan. Itu tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan akal, budi, rasa, ya seperti itu. Teman-teman terasa sedih nggak kalau misalnya ada orang di luar sana seperti itu? Pasti rasa sedih banget. Ya, semoga hal-hal seperti itu di negara kita, orang-orang yang seperti itu dapat diberkati oleh Tuhan. Semoga ibadah amal baik yang dilakukan oleh ibu, harapan-harapan ibu selama ibu masih hidup selalu dengar oleh Tuhan, dan ibu mendapat tempat yang terindah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, ini mungkin sepintas berapa hal yang ingin saya ungkapkan melalui cerita-cerita singkat saya bersama dengan teman-teman. Semoga cerita-cerita ini dapat bermanfaat untuk kita yang masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata saya ucapkan selamat mendengarkan, dan jangan lupa untuk teman-teman share video ini kepada orang banyak, dan selalu kita berbagi kasih untuk sesama kita yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.